dari program linier. Kali ini kita melanjutkan di bagian pembuatan model matematika ya, di program linier tentunya. Nah, jadi ketika kita membahas program linier, nanti kita akan mengetahui ada yang namanya fungsi sasaran atau fungsi objektif, kemudian ada fungsi kendala atau fungsi batasan, dan nilai optimum ya. Nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum. Jadi ketika kita bicara program linier, nah ini nih ya, jadi ada 3 hal ini ya. Ini identik dengan yang namanya program linier. Nah, ketika kita akan menentukan nilai optimum, maka kita harus tahu dulu ada fungsi objektif, ada fungsi kendalanya seperti apa. Untuk menentukan modelnya, kita langsung saja. Nah, apa sih program linier? Nah, kita kan udah belajar nih kemarin ya terkait dengan sistem pertidaksamaan linier. Nah, proses menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier inilah yang dimaksud dengan program linier ya. Jadi sistem pertidaksamaan linier kalau sudah menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka itu kita namakan sebagai program linier. Oke, nah tahap awal dari proses program linier adalah mengubah informasi-informasi dalam soal cerita menjadi suatu sistem pertidaksamaan linier. Ini yang namanya model matematika ya. Jadi informasi-informasi yang ada di soal cerita kita ambil info-info pentingnya, kemudian kita akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan linier. Oke, kita langsung ke contoh ya. Ya, ini contoh pertama. Seorang pedagang mainan ingin membeli mainan untuk persediaan di tokonya. Ya, kapasitas maksimum tokonya adalah 100 paket. Mainan yang akan dibeli adalah jenis A dengan harga 6.000 per paket dan jenis B seharga 8.000 per paket. Uang yang tersedia modal adalah 720.000. Nah, bagaimana cara menentukan model matematikanya? Nah, di sini perhatikan. Modal itu terbatas ya. Kalau tersedia berarti dia terbatas. Boleh lebih enggak? Enggak ya. Jadi nanti tandanya bagaimana? Kalau tidak boleh lebih, berarti kurang dari sama dengan. Sama halnya dengan kapasitas nih, persediaan di toko maksimum. Nah, ini juga batas paling banyak. Artinya tidak boleh lebih dari 100 atau kurang dari sama dengan 100. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita misalkan X itu banyaknya mainan jenis A dan Y itu mainan jenis B, gitu ya, maka dari cerita ini kita bisa menentukan model matematikanya sebagai berikut. Nah, katanya kan mainan A dan B itu maksimum 100 paket, artinya X tambah Y kurang dari sama dengan 100 buah ya, 100 paket. Terus yang modal itu kan harga per paket dikalikan jumlah paket masing-masing mainan ya. Jadi yang A itu 6.000, yang B 8.000, berarti 6.000 kali X, 8.000 kali Y, karena X-nya itu A, Y-nya itu B, kurang dari 720.000. Nah, ini batasan yang sebelah sini nih ya, model yang ini kita masih bisa sederhanakan. Kalau yang atas masih tetap sama. Nah, kalau yang bawah ini kan sama-sama bisa kita bagi berapa nih? Dibagi 2000 ya. Kalau dibagi 2000, yang ini 3, yang ini 4Y, gitu ya. Oke, bentar. Nah, yang ini adalah 360. Jadi, model matematika dari soal cerita ini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 100, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 360, X-nya positif, Y-nya positif. Ini selalu ada ya, X dan Y ini selalu positif tuh harus ada, karena kita bicara benda ya. Kalau benda pasti selalu positif, nggak mungkin negatif. Oke, ini soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang
Berikutnya, oke, soal kedua. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging, 3 kg tepung. Jadi ada makanan ternak, ini butuhnya 5 kg daging, 3 kg tepung. Nah, makanan jenis yang lain, jadi yang ini misalnya kita misalkan jenis X gitu ya, yang pertama. Oh, bukan jenis X, jenis pertama misalnya 1 gitu, atau jenis A gitu. Nah, jenis yang lain misalnya B membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia dagingnya 60 kg dan tepungnya 48 kg, nah sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka tentukanlah model matematikanya. Nah, perhatikan di sini. Ini kan sama-sama mengandung daging dan mengandung tepung, di mana persediaan tepung dan dagingnya itu terbatas. Nah, kita kalau udah ada dua variabel seperti ini, kita harus bikin tabel. Nah, sebelum bikin tabel, kita tentukan dulu mana yang X, mana yang Y. Nah, X itu adalah makanan ternak jenis yang pertama, yaitu makanan ternak jenis yang kedua, atau tadi A sama B ya, boleh, atau X sama Y. Nah, maka model matematikanya dapat dituliskan dalam bentuk tabel ini. Nah, perhatikan nih. X itu, nih ya, makanan jenis pertama, 5 kg daging dengan 3 kg tepung. Terus yang Y, 6 daging ya, 8 tepung. Nah, persediaan daging itu terbatas. Daging itu mana? 60 kilo. Oh, ini daging nih, daging kan. Nah, ini 60, tepungnya 48. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat sistem pertidaksamaannya. Seperti apa? Nah, ini dia. Nah, 5 ditambah 6, gitu kan. 5X tambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Terus 3X tambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Kenapa kurang dari? Karena persediaan. Nah, persediaan itu kan terbatas, makanya kurang dari sama dengan. Nah, kalau X-nya positif, Y-nya positif itu selalu, karena kita bicara benda. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang pasien dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung paling sedikit. Nah, perhatikan nih, paling sedikit. Kalau paling sedikit boleh lebih nggak? Boleh. Ya, paling sedikit 18 gram vitamin A dan 24 gram vitamin B tiap hari. Suatu takaran obat mengandung, nah, ada obat ya, mengandung 6 gram vitamin A, 4 gram vitamin B. Sedangkan takaran jenis obat yang lain mengandung 3 gram vitamin A dan 6 gram vitamin B. Jika pasien itu ingin mencampur obat tersebut, maka tentukan model matematikanya. Nah, gimana caranya? Ini juga kita perlu tabel. Perhatikan di sini. Ada vitamin A, ada vitamin B. Yang menjadi X sama Y bukan vitamin A sama vitamin B-nya ya, tapi jenis obatnya. Jadi obat pertama sama obat yang kedua. Obat pertama itu X, obat yang keduanya Y, karena vitamin A dan vitamin B-nya nanti kan jadi batasan karena dia terbatas gitu ya. Bukan terbatas, syarat minimumnya ya, ada syarat minimumnya. Jadi gimana bentuk modelnya? Kita pakai tabel. Nah, ini kan obat pertama nih, vitamin A-nya 18, vitamin A-nya 6, vitamin B-nya berapa? 4. Yang obat yang kedua, vitamin A-nya 3, vitamin B-nya 6. Nah, vitamin A ternyata bukan persediaan ya, tapi batasan minimalnya itu 18 gram, vitamin B-nya 24 karena paling sedikit. Nah, kata-kata paling sedikit ini mempengaruhi di tanda pertidaksamaan. Ya, karena paling sedikit berarti boleh lebih, ya, nggak boleh malah kurang. Nah, dari sini 6X tambah 3Y lebih besar dari 18, 4X tambah 6Y lebih besar dari 24. Nah, ini masih bisa disederhanakan.
Bentar, break deh. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan nih. Ini ya, 6x tambah 3y besar dari 18. Bisa sama-sama dibagi 3. Nah, terus 4x tambah 6y lebih besar 24 bisa sama-sama dibagi 2. Nah, ini model matematikanya sudah disederhanakan. Selalu ya, selalu dikasih yang bagian bawah nih, x positif, y positif. Oke, contoh yang keempat berikutnya. Nah, suatu gerbong kereta api mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang yang terdiri atas 2 kelas. Tidak lebih, berarti maksimal. Setiap penumpang kelas eksekutif boleh membawa bagasi maksimum 60, berarti boleh lebih? Tidak. Untuk kelas ekonomi 30 kilo. Kereta itu hanya dapat membawa bagasi maksimum, nah ini batasan maksimumnya 1.800. Jika harga tiket kereta eksekutif 30.000, ekonomi 15.000, tentukan model matematikanya agar pendapatan maksimum. Gimana caranya? Pertama, tentu kamu harus pakai permisalan dulu. Misalkan X itu penumpang eksekutif, yaitu penumpang kelas ekonomi. Nah, kita pakai modelnya gimana? Katanya X tambah Y, ya penumpangnya tidak boleh lebih 50, berarti kurang dari 50. Terus bagasi, kalau bagasi berarti 60 kali X, kan, yang eksekutif, 30 kali Y, 30 kali yang ekonomi, kurang dari 1.800. Nah, udah nih ketemu bagian kendalanya. Yang X plus Y itu kan ini sudah ya. Nah, yang 60x plus 30y masih bisa disederhanakan. Jadi kamu sederhanakan dulu yang ini nih. Nah, sederhanakan. Gimana kalau sederhanakan? Hasilnya seperti ini. Nah, sama-sama dibagi 30. Hasilnya 2x plus y kurang dari 60. Nah, ini adalah fungsi kendalanya atau fungsi batasannya. Adapun fungsi objektif adalah f x, y 30.000 kali x karena harga tiket yang eksekutif 30.000, yang ekonomi 15.000. Jadi 30.000 x ditambah 15.000 y. Sudah. Ini modelnya seperti ini. Contoh yang kelima. Nah, seorang pedagang ikan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling menjual ikan mas dan mujair. Harga beli ikan mas 15.000 per kilo, dijual harga 18.000 per kilo. Sedangkan mujair dibeli harga 12.000 ini ya per kilo dan dijual 15.000 per kilo. Modal yang tersedia hanya 300.000, ini nolnya kurang 1. Sedangkan sepeda motor hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 40 kilo. Tentukan model matematikanya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan keterbatasan motornya dan modalnya. Kira-kira berapa? Bagaimana modelnya? Nah, kita misalkan dulu. X itu ikan mas, Y itu mujair. Jadi modelnya adalah, nah, 15.000 ya, 15.000 nih kali 15.000 punya siapa? 15.000 itu punya si mujair ya, mujair 15.000. Sedangkan yang 18.000 mulai 12.000 ini harga modalnya ya. Ikan emas 15.000, yang 12.000 itu ikan mujair. Nah, modalnya tidak boleh lebih dari 300.000. Nah, jumlah ikannya X tambah Y-nya tidak boleh atau kurang dari sama dengan 40. Nah, ini fungsi kendala atau fungsi batasannya. Kita masih bisa sederhanakan ya, sama-sama yang ini kita bagi dengan berapa nih? 3.000. Nah, dibagi 3.000 5x bagi 3.000 4y, yang ini 100. Nah, ini fungsi kendalanya X tambah Y kurang dari 40, X positif, Y positif.
Adapun fungsi objektifnya, nah karena kita mau menghitung laba, laba itu kan berarti selisih antara harga beli dan harga jual. Jualnya 18 kurangi 15. Nah, jadi 3000X karena yang ikan mas. Kalau yang Y berarti berapa? 12.000 sama 15.000. 3.000 Y. Nah, itu fungsi objektifnya. Udah sampai sini aja, karena yang diminta hanya modelnya. Oke, contoh yang terakhir. Contoh yang keenam, seorang penjahit pakaian membuat 2 macam pakaian dari bahan katun dan tetron. Jenis pertama diperlukan 1 meter katun dan 0,8 meter tetron. Jenis pakaian yang kedua setengah meter katun dan 0,2 meter tetron. Tersedia bahan katun sebanyak 140 meter, tetron 96 meter. Berarti ini batasnya, nggak boleh lebih karena sudah maksimumnya segini. Ya, tersedia kainnya hanya segini. Jika keuntungan tiap jenis pakaian pertama ada 50.000, yang kedua 40.000, model matematikanya seperti apa? Oke, pertama kita misalkan jenis pakaian yang pertama tuh X, yang kedua tuh Y. Modelnya, nah kita tulis di sini pakai tabel. X itu yang pertama katunnya 1, tetronnya 0,8. Y-nya, nah gitu ya. Persediaannya 140. Nah, kita pakai ini masih koma nih. Nah, kalau fungsi kendala kan kita bisa sederhanakan lagi nih. Yang atas bisa kamu kalikan 2, yang bawah bisa kamu kalikan berapa nih? 5 ya. Nah, ini jadi fungsinya, fungsi kendalanya ini. 2X plus Y besar dari 280, 4X plus Y lebih besar dari sama dengan, loh, kok lebih besar? Nah, perhatikan di sini. Harusnya kurang dari, misalnya nih ya, tandanya nih. Nah, ini. Kalau yang nggak lihat video, ya salah nulisnya. Ini harusnya kurang dari. Nah, fungsi batasannya ini, fungsi objektifnya, tinggal kamu kalikan dengan X dan Y-nya. Masing-masing keuntungan. Oke, itu contoh dari menyusun atau membuat model matematika program linear. Kamu bisa mencoba latihan soalnya yang ada di buku ya, di buku latihan. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.